Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini Selamat pagi. Alhamdulillah kita bertemu di dalam tahun ajaran baru dalam pelajaran ini. Kalian adalah mungkin perpindahan dari SMP untuk ke SMK. Kalian sekarang sudah berada di jenjang artinya tingkat SMK. Mungkin artinya pembelajaran waktu di SMP dan pembelajaran waktu di SMK itu berbeda. Ya. Jadi kenapa ini berbeda sendiri? Lihat daripada usia, lihat daripada artinya kalian itu sendiri, mulai artinya menginjak pada masa remaja. Ya. Jadi kesepakatannya perjanjian ini akan berbeda ketika kalian masih berada di tingkat SLTP. Perlu artinya kalian ketahui untuk menciptakan suatu kelas supaya damai, aman, enak, ya kita harus membuat kesepakatan kelas. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa saling menghormati, kerjasama dan keamanan. Dalam pembuatannya harus menyatakan daftar konsekuensi jika melanggar perjanjian sehingga setiap orang yang terlibat tahu apa yang terjadi jika mereka berdampak dari aturan. Kunci untuk membuat perjanjian adalah kolaborasi antara guru dan siswa yang berarti dilakukan percakapan terbuka tentang semua aspek. Jadi artinya kita ini adanya kerjasama. Kesepakatan kelas itu harus disetujui oleh kita semua komponen yang ada di kelas ini, baik itu guru, siswa, dan seluruh warga yang ada di kelas ini. Nah, manfaatnya apa? Satu, membantu menciptakan suasana sering menghormati kelas. Dua, meningkatkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa. Mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa, membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dengan menguraikan aturan dan harapan yang dimiliki oleh semua orang. Hal ini dapat mengurangi tingkat stres di dalam kelas sehingga semua merasa lebih rileks saat belajar. Next, ya. Tujuannya menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa, mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa, membantu meletakkan harapan yang jelas, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati, mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas, memastikan setiap orang bertanggung jawab akan tindakan mereka, memperjelas apa yang sesuai dalam sudut tertentu, membuat kesepakatan kelas, memberikan angka kolaboratif antara siswa dan guru. Next, pelaksanaan kelas dalam pembelajaran. Silakan kalian artinya bisa dibaca sendiri. Poin-poinnya adalah peran kesepakatan kelas dalam pembelajaran. Ini ada contoh artinya kesepakatan kelas. Menghadiri kelas tepat waktu. Kalau kita sudah sepakat artinya jam 7:15 sudah berada di ruangan, ya otomatis kita sendiri semuanya itu harus bisa melaksanakan. Dua, mendengarkan secara aktif. Artinya siapapun yang berbicara di depan, baik bapak ibu guru lalu menjelaskan, ataupun kalian ketika presentasi, kalian wajib artinya mendengarkan. Oke, ya itu ya. Jadi artinya ada beberapa nanti kesepakatan kelas seperti artinya kita perjanjian tidak boleh artinya makan dan minum dalam waktu jam pelajaran di kelas. Ya, tidak boleh artinya menyontek di dalam kelas. Tidak boleh artinya bersendang gurau ketika dalam pembelajaran. Itu adalah bermacam-macam daripada kesepakatan kelas yang perlu artinya kita nanti setujui.
lebih efektif dan lebih kooperatif. Paham? Mau kalian melaksanakan kesepakatan kelas? Mau tidak? Mau tidak? Oke, sepakat tidak? Oke, next. Perjanjian kelas adalah komponen yang penting dari setiap ilmu belajar dan sukses, namun seringkali diabaikan untuk memastikan bahwa siswa Anda memiliki peran belajar. Bisa artinya kalian perhatikan ke bawah, menghormati apa, komunikasi apa, kehadiran apa, partisipasi apa, tenggat waktu penugasan, kerahasiaan, kebijakan, penggunaan teknologi, jujur. Ini adalah merupakan perjanjian yang akan kita lakukan di dalam kelas. Jadi artinya ketika ada yang melanggar, ada artinya melanggar, itu ada konsekuensinya, bukan hukuman, tapi konsekuensi karena kalian sudah melanggar. Apa bedanya antara dengan kata tertib yang sudah dilakukan oleh sekolah? Sekolah juga punya kata tertib, itu adalah perjanjian kalian. Nah, kesepakatan kelas itu adalah perjanjian ataupun peraturan kelas. Makanya sebelum segala macam itu kita sepakati. Contoh, dalam KBM tidak boleh main HP, ya seperti kamu. Kita sepakati, boleh tidak? Waktu KBM itu kita main HP, sepakat tidak? Kita tadi akan sudah menjelaskan bahwa kita sering mengalami next. Cara membuat kesempatan kelas, artinya nanti Bapak silakan untuk kalian diinginkan. Nah, untuk kalian nanti akan ada tugas oleh Bapak. Apa di dalam pikiran kalian, apa ide kalian untuk membuat kesepakatan kelas ini. Ya, jadi kalian nanti akan Bapak bagi kertas ini dan tuliskan apa artinya kesepakatan kalian, artinya inginkan. Next. Kesepakatan kelas mereka belajar, menjadi siswa yang aktif harus mencakup beberapa tingkat kebebasan dan fleksibilitas. Jadi pendidikan dapat mencakup beberapa hal seperti definisi yang jelas tentang tanggung jawab individu, aturan dan parameter untuk diskusi kelas, sarana komunikasi antara guru dan siswa, strategi untuk menangani konflik atau ketidaksepakatan, ekspektasi untuk koordinasi selama kegiatan. Next. Mari akhirnya kita buat kesepakatan dan mudah-mudahan nanti ada kesepakatan bukan dibuat oleh satu komponen, kesepakatan tidak dibuat oleh guru, tapi kesepakatan atau perjanjian kreatif dibuat bersama antara guru dan siswa. Baik, next. Oke. Sebelum kita membuat kesepakatan, silakan berdiri dulu. Berdiri dulu semua, berdiri. Oke. Berdiri semua, berdiri. Masih apa? Terus semangat. Masih apa? Terus semangat? Tidak. Oke. Tepuk semangat. Ayo. Oke. Tepuk semangat. Oke, silakan perhatikan nanti kalian ininya naikkan ke atas. Putarkan searah naikkan ke atas. Putarkan searah jarum jam. Putarkan. Nggak terlalu cepat. Putarkan, putar. Yang cepat putarnya. Pegang dagu. Ada MTK ya? Oke, udah, sekarang dulu. Oke. Perhatikan, Bapak akan bagi satu persatu. Tuliskan apa yang cita-cita kamu, apa yang ada di dalam pikiran kamu untuk kesepakatan apa ini. Dimohon kasih. penjelasan.
Pak Abi mau apa? Sekarang tulis, apa di dalam pikiran kamu agar kelas menjadi membuat nyaman? Siswa tidak boleh siswa tidak boleh pacaran. Silakan. Oh. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskan Itu apa di ide-ide, apa pikiran yang ada di dalam kamu. Ya. Apa? Silakan. Tidak boleh pacaran. Sepakat tidak? Oke. Masuk ke kelas katanya ya. Masuk ke kelas jam 7, jam 6, Pak Dimas sudah berada di kelas. Itu contoh-contohnya. Waktu jam pelajaran tidak boleh makan. Saling menghormati sesama teman. Silakan. Sudah? Yang sudah, silakan tempelkan di sini. Silakan. Maju ke depan. Silakan. Tempelkan. Kalau yang sudah, silakan maju ke depan tempelkan. Yo. Silakan. Sudah? Sudah? Oke. Belum? Ya. Sudah? Tempelkan sini. Ya. Yang sudah silakan tempelkan. Silakan. Silakan. Ini silakan. Boleh ngobrol waktu jam pelajaran, boleh bercanda. Silakan. Nanti buat kesepakatan. Sepakatannya tidak. Ya, silakan. Terus, ke pinggir. Pinggir. Oke, ke pinggir. Sudah semua? Oke. Kita akan coba artinya satu persatu. Kesempatan dua, jaga kebersihan kelas. Well, apa nama? Sepakat tidak? Sepakat. Janji siapa itu? Janji kita bersama. Jadi satu artinya kebersihan. Semua harus mengerjakan piket kelas, tidak harus didenda. Saat jam pelajaran semua murid harus sudah berada di kelas. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Janji siapa itu? Janji kita bersama. Oke, jadi yang tadi kebersihan, yang kedua semua harus mengerjakan piket kelas, jika tidak harus didenda. Saat pelajaran semua murid harus sudah berada di kelas. Jadi ulang, hayati kobong atau ikan. Oke. Kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas tetap setiap saat.